Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari Saya Revalina Diniusna dengan NIM akhir 233. Saya Lili Fitri Nuraini dengan NIM akhir 234. Saya Nabila Nurul Dapstin Mufidah dengan NIM akhir 235. saya Ika Nugra dengan NIM akhir 236. Saya Fatim Muhammad Nuaim dengan NIM akhir 237. Kami akan mempresentasikan hasil video diskusi kami tentang morfologi akar. Yang pertama ada pengertian akar. Akar merupakan bagian fokus pada tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi masuk ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkannya tumbuh lebih cepat dan tinggi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat akar. Akar mempunyai sifat yang pertama memiliki rambut-rambut yang sifatnya uniseluler. Yang kedua, akar tidak memiliki daun dan tidak memiliki buku atau nodus. Akar juga tidak mempunyai ruas atau internodus. Namun terkadang akar mempunyai bentuk kuncup liar, contohnya pada jambu biji. Hal ini dimanfaatkan untuk reproduksi vegetatif. Selanjutnya, akar umumnya mempunyai bentuk meruncing untuk memudahkan menembus tanah. Akar biasanya berwarna keputihan dan kekuningan. Akar mengalami pergerakan di dalam tanah. Hal ini untuk mencari air dan mencari sumber makanan. Akar yang mengalami pergerakan menuju ke pusat bumi disebut dengan geotropi positif, sedangkan akar yang mengalami pergerakan menuju air disebut dengan hidrotop. Akar memiliki beberapa fungsi yang membantu dalam pertumbuhan kehidupan tumbuhan. Yang pertama yaitu sebagai pelekat pada substrat untuk menyerap air dan unsur hara dalam tanah. Yang kedua yaitu akan berfungsi untuk mengangkut air dan zat makanan dari akar ke bagian lain dari tumbuhan. Yang ketiga yaitu untuk menentukan posisi tumbuhan sebagai penopang agar tumbuhan dapat berdiri dengan kuat. Yang ketiga, pada beberapa tanaman akar berfungsi sebagai fotosintesis dan respirasi, seperti pada tanaman anggrek epifit dan tanaman bakau. Dan yang terakhir yaitu tanaman berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang diiringi dengan perubahan sebagian atau keseluruhan bentuk akar, seperti pada wortel dan bengkoang. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur akar, yaitu dari leher akar atau pangkal akar, yaitu bagian yang bersambung langsung dengan batang. Kedua, ujung akar. Bagian akar yang paling mudah terdiri atas jaringan-jaringan yang masih mengadakan pertumbuhan. Terus ketiga, ada batang akar. Bagian akar yang terdapat di antara leher, akar, dan ujungnya. Terus cabang-cabang akar. Bagian akar yang keluar dari akar pokoknya dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Itu yang disebut dengan cabang-cabang akar. Lalu ada serabut akar. Biasanya cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Lalu ada rambut akar atau bulu akar. Bagian ini yang sesungguhnya hanyalah penonjolan sel-sel kulit luar akan yang berfungsi menyerap air. Lalu terakhir yaitu ada tudung akar. Bagian ini berada pada paling ujung, berfungsi melindungi akar dan kerusakan mekanis saat menerobos lapisan tanah yang keras. Sistem akar serabut yaitu ketika akar lembaga mengalami perkembangan pertumbuhannya mati atau kemudian pertumbuhannya disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan keluar dari pangkal batang, contohnya pada daun bawang. Karena akar ini seperti serabut, maka disebut dengan akar serabut. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang lembaganya tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang dan menjadi akar-akar yang lebih kecil. Contohnya yaitu pada tanaman kangkung. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar tunggang berbentuk tombak. Akar tunggang berbentuk tombak ini memiliki pangkal besar meruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai percabangan. Biasanya berfungsi sebagai tempat penimbunan makanan. Contohnya seperti wortel ini.
Ya, seperti wortel. Selanjutnya, perakaran tunggang yang berbentuk gasing dengan pangkal akar yang membulat dan memiliki akar-akar serabut di bagian ujung yang sempit dan meruncing. Contohnya pada akar bengkuang. Berbentuk benang atau filiformis, yaitu akar tunggang yang memiliki bentuk kecil memanjang seperti serabut akar dan sedikit kali bercabang. Contohnya yaitu pada tanaman krato atau Phaseolus lunatus. Ada akar gantung. Akar gantung merupakan akar yang tumbuh pada bagian selain akar tanaman dan tumbuhnya menjorok ke arah tanah. Akar tersebut berfungsi untuk menyerap uap air. Contohnya bisa dilihat pada samping saya, yaitu seperti ini. Terhubung dengan cara-cara hidup yang harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu, beberapa akar memiliki fungsi dan sifat khusus. Contohnya yaitu akar pelekat yang ada pada tanaman sirih, yaitu akar pelekat atau radix albicans yang menempel pada buku-buku tumbuhan dan berfungsi untuk menempel pada penunjangnya. Akar banir adalah akar yang berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring, dan akar ini berfungsi untuk menopang pohon-pohon yang tinggi menjulang. Contohnya bisa dilihat pada pohon ini. Selanjutnya ada akar napas. Akar napas tumbuh di atas permukaan tanah atau di luar substrat tanah. Akarnya tumbuh tegak lurus dan terdapat banyak lubang atau celah untuk jalan masuknya udara. Karena akar tersebut dapat berada di dalam air yang rendah oksigen. Akar ini umumnya ditemukan pada tumbuhan yang hidup di rawa atau genangan air. Contohnya pada akar bakau atau mangrove dan tanaman air seperti teratai. Akar hisap atau akar penggerek, Haustorium, yaitu akar yang terdapat pada tanaman yang hidup sebagai parasit. Mereka menyerap air dan zat makanan dari pohon inangnya. Contohnya yaitu pada tanaman benalu. Akar pembelit atau Scirrus radicalis, yaitu akar yang memanjat, tetapi dengan membelit atau memeluk penunjangnya. Contohnya yaitu pada tanaman vanili. Akar tunjang, yaitu akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seolah-olah menunjang. Sama seperti akar nafas, bagian akar yang terdapat di atas permukaan tanah pada akar ini banyak ditemukan lubang atau celah untuk pernafasan. Contohnya yaitu pada pohon bakau dan pohon pandan. Sekian dari kami kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil dari morfologi akar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkau batang. Satu, dua, tiga. Ini ya seperti wortel.